Kak Umi. Oh, 10 narasumber ya Kak? Betul sekali. Yang dimana menggunakan bahasa informal atau non formal pada interaksi akademik mereka atau pada media sosial mereka ya Kak? Iya, betul sekali. Jadi kita mulai dari mana nih? Kebetulan aku ada cuplikannya dari narasumbernya teman-teman. Jadi nanti kita akan tampilkan dulu cuplikan wawancaranya, kemudian akan kita bahas nih sama-sama Kak Cynthia dan Review ya. Ya, betul sekali. Oke. Jadi nggak usah nunggu lama ya. Kita sudah tampilkan video. Oke ya. Jadi tampil kita lihat dulu. Kak, dari jurusan apa? Dari jurusan biologi. Kalau aku mau nanya nih, menurut kakak kalau sekarang ini ya mahasiswa di Unimed ini masih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bagaimana? Setahu saya sih nggak yang teratur banget ya. Banyak kan tuh pakai slang gitu, bahasa-bahasa gitu, karena lebih memudahkan aja gitu berekspresi. Kalau misalnya kayak bahasa yang informal, kalau formal biasanya bisa digunakan saat presentasi aja sih ya. Jadi menurut kakak ceritanya sekarang mahasiswa itu lebih ke bahasa yang informal? Sejauh ini sih lebih banyak dipakai informal, tapi kalau misalnya dalam kelas, misalnya ada dosen itu biasanya dipakai secara formal kan, lebih sopan juga. Oke, terima kasih ya Kak ya. Halo Kak, namanya siapa dan dari jurusan mana? Nama saya Tasya Barian, saya dari jurusan biologi. Saya izin bertanya Kak, menurut pandangan Kakak, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa di kampus ini ya Kak? Baik, kalau menurut pandangan saya pribadi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik untuk di kalangan mahasiswa kita, terutama mahasiswa di Medan itu menurut saya masih kurang baik, karena di kehidupan kita sehari-hari kan di kampus masih sering itu kita dengar kalau misalnya memanggil teman itu biasanya, apalagi Medan, katanya bahasa Medan seringkali bilangnya itu kalian, padahal kan bukan kalian, bahasanya itu kan harusnya itu kalian. Itu seringkali bahkan waktu di kelas pun presentasi masih sering kita menggunakan bahasa kalian, padahal bahasa topiknya itu kalian. Oke, baik, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Halo Kak, namanya siapa dan dari jurusan mana? Saya Rizky Martindolan dari jurusan biologi. Jadi saya ingin bertanya Kak, menurut pandangan Kakak, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa di kampus kita ini Kak? Menurut saya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan kampus kita ini masih kurang, karena mahasiswa di kampus kita ini masih menggunakan bahasa yang tidak baku. Seperti ketika kita berbicara sama lain, kita sering bilang kayak enggak, padahal kata barunya kan tidak. Seperti itu salah satu contohnya. Baik, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Halo Kak, nama Kakak siapa? Nama saya Vanessa Sirana dari Prodi Pendidikan Biologi. Kak, di sini kan saya izin bertanya kepada Kakak, menurut pendapat Kakak, bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan kampus? Menurut saya penggunaan bahasa Indonesia di kampus ini masih kurang sopannya, apalagi sesama teman kita masih ada cakap-cakap yang kurang baik. Kemudian bahasanya juga masih bahasa yang sehari-hari kayak seperti anak zaman sekarang kan. Di kantin juga kan, apalagi laki-laki dengan laki-laki juga ngomongnya masih kurang sopan. Tetapi kalau misalnya kita ngomong bersama atau bicara kepada dosen itu udah baik sih menurut saya. Oke, terima kasih ya Kak. Halo Kak, namanya siapa dan dari jurusan mana? Saya Federa Sari dari jurusan biologi dari kelas pendidikan biologi C. Nah Kak, di sini kan kami mengetahui bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik di lingkungan kampus menurut pendapat Kakak. Baik, di lingkungan kampus ya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik di lingkungan kampus itu sangat penting karena ini merupakan lingkungan akademik. Karena kita ditempa untuk berbahasa yang baik dan sopan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik di sini juga akan menguatkan kita ke depannya agar kita bisa, karena bahasa itu mencerminkan siapa kita. Apalagi kita tuh anak pendidikan, justru saya dan kita ini lagi di lingkungan kampus, di lingkungan pendidikan. Jadi penggunaan bahasa yang sopan, yang tidak pakai bahasa kotor, yang tidak terlalu bagus juga sih dilakukan di lingkungan kampus. Jadi menurut Kakak penggunaan bahasa formal atau berbaku itu bagaimana Kak di lingkungan kampus? Saat presentasi bukan kita bahasa formal karena itu dapat menambah kualitas kita sejauh mana kita berbahasa dengan baik dan benar. Kalau bahasa yang non formal di kampus itu bisa kita gunakan, tapi untuk
teman-teman saja, tapi jangan yang terlalu jauh bahasanya itu, jangan yang kotor-kotor, jangan yang kasar. Baik Kak, terima kasih. Itu ternyata kebanyakan ya mereka masih memperhatikan situasi dan konteksnya ya. Jadi Kebanyakan menggunakan bahasa formal itu di saat bertemu dosen tadi. Iya, tadi bertemu dosen. Mungkin orang itu menggunakan itu mungkin biar suatu menghargai juga sama menampilkan orang itu menghormati gitu kan, yang lebih tua juga, sama konteksnya biar acaranya berjalan dengan lancar dan juga tertutur gitu ya. Jadi dari narasumber pertama ini kita bisa nyimpulkan ya kalau memang penggunaan bahasa Indonesia yang formal itu di lingkungan akademik kampus kita ini digunakan oleh mahasiswa hanya pada situasi-situasi tertentu. Iya. Seperti yang saya tahu tadi ya, pada presentasi saja atau mungkin Berupa dosen. Iya, mungkin chat via dosen, ya kan? Chat via WhatsApp Bisa. dosen menggunakan bahasa formal juga ya kan? Tapi menurut saya tadi juga mereka menggunakan saya ya di wawancaranya. Iya. Itu masuk formal juga sih. Jadi emang situasi tertentu yang mengharuskan untuk menggunakan bahasa baku ya mahasiswa kita Iya, menggunakan contohnya bahasa ini, baku. contohnya ini tadi kita melakukan wawancara, Iya. kita kan belum kenal mereka, Iya. jadi mereka menggunakan bahasa formal. Selebihnya mungkin tergantung situasi. Iya, emang Terjawab sudah ya, memang tergantung situasi mahasiswa. penggunaan buat teman-teman. Kalau untuk Kak Sinta sendiri, Bagaimana penggunaan pendapat? bahasa Indonesia-nya bagaimana? Menurut saya pun terkadang masih menggunakan bahasa tidak formal juga kalau sama teman-teman. Tapi kalau untuk presentasi dan mencet dosen juga wajib formal ya Kak. Jadi kalau Kak Sinta, Kak Rahel atau Kak Uli nih kan terbiasa menggunakan bahasa yang informal ketika bersama dengan mahasiswa, dan pada saat presentasi mungkin ketika ada teman yang bertanya dan kita menjawab, apakah tidak kagok menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau bagaimana? Karena terbiasa tadi menggunakan bahasa yang tidak baku itu. Pastinya kalau Pastinya ada terceplos bahasa yang Iya, tidak formal. karena kan sekarang kan remaja-remaja sekarang sudah terbiasa dengan bahasa non baku. Apalagi mereka banyak faktornya ya. Ada faktor gengsi, mungkin ada faktor dari iklan. Kalau kan iklan sekarang juga Menggunakan bahasa yang alay gitu ya kita bilang. Karena kadang kan mereka menggunakan, contohnya opening aja pakai guys, biasa Iya. jadi seperti kita kan. Termasuk baru menurut saya juga yang waktu mereka menggunakan caption untuk mengupload tugas. Iya. Itu juga bisa formal kan, termasuk formal juga bisa menggunakan formalnya di media sosialnya. Tapi kita kan masih mau melihat lagi kan Kak, untuk yang media sosial bagaimana Hasil dari penggunaan wawancara mereka, atau kan non baku atau kan formal juga jawabannya. Jadi kita saksikan sekarang atau gimana Kak? Boleh kan? Boleh kan? Jangan mengulang lagi. Kita saksikan yuk. Gitu. Permisi Bang, mau minta waktunya sebentar. Oh ya, silakan Pak. Abang dari jurusan mana dan dengan siapa? Saya dari jurusan biologi. Nama abang sendiri? Nama saya Novel Mahendra. Baik. Saya ada pertanyaan nih. Abang ada media sosial nggak? Oh, pastinya ada dong. Kalau di media sosial itu sendiri, abang biasanya menggunakan bahasa yang seperti apa? Apakah baku atau bagaimana ya Bang? Untuk saya sendiri, misalnya kalau di WhatsApp, media sosialnya itu pasti tergantung siapa yang berkomunikasi dengan siapa gitu. Contohnya, jika dengan dosen, pasti kita akan berkomunikasi dengan sopan ataupun formal dengan menggunakan bahasa yang baku dan baik. Sedangkan dengan teman-teman mungkin bahasa yang gaul gitu, atau bahasa Gen Z lah istilahnya kan. Terus misalnya di Instagram itu sudah pastinya juga sama seperti bahasa seperti umumnya, tapi kalau misalnya dalam forum di dalam forum yang formal itu sudah pasti menggunakan bahasa yang baku. Jadi abang menggunakan bahasa baku dan informal itu sesuai dengan tempatnya ya Bang? Iya. Terima kasih ya Bang. Ya sama-sama. Halo Kak, permisi saya mau bertanya. Apa siapa? Perkenalkan nama saya Mungkin Istrian. Nah, pertanyaan saya, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia Kakak di media sosial? Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial sih saya menggunakan bahasa gaul karena lebih nyaman gitu dalam kehidupan sehari-hari mengobrolnya. Karena kalau bahasa baku kan terlalu formal untuk kita di dalam media sosial. Karena kan banyak kan anak muda yang sekarang kayak yang menyukai K-popers gitu banyak menggunakan bahasa gaul kayak OTW atau apa gitu. Terima kasih ya Kak. Oh
untuk berdasarkan video yang telah kita tonton itu ya, berdasarkan untuk wawancara narasumber yang kita wawancarai, masih banyak ya mahasiswa yang menggunakan bahasa formal di saat bermedia sosial. Itu tergantung situasi, tergantung orang yang mereka komunikasikan. Misalnya jika mereka dengan orang tua ataupun di acara-acara mencet dosen lah salah satunya, masih menggunakan bahasa formal. Akan tetapi jika chat dengan teman ataupun kakak tingkat, mereka masih menggunakan bahasa yang tidak formal. Kalau pribadi sendiri gimana nih guys? Tapi ya menurut saya ya, ini sebenarnya harus dikembangkan lagi ya. Karena kan masa depan itu kan masih panjang juga kan, kita nggak tahu kan. Nanti orang itu terkagok waktu di profesionalisme mereka, maksud saya. Jadi mereka nggak dapat kayak mana caranya penggunaan formal kalau memang itu dibiasakan dalam baku terus. Apalagi dengan bahasa-bahasa gaul, alay. Apalagi katanya tadi kan ada katanya lebih singkat. Iya. Biar lebih singkat. Ya udah mereka pakai yang non baku aja, yang lebih tren. Apa itu kan faktor gengsi, faktor apa lagi tadi? Faktor apalagi kali ini faktor gengsi ini susah banget sih bilangin. Apalagi kita untuk kerasa masih ya. Lebih juga kan kita mau wawancara narasumber itu kan ada dari jurusan yang pendidikan gitu kan. Kalau pendidikan itu kan harus menggunakan terbiasa bahasa formal, apalagi untuk mengajar. Jadi apalagi kalau untuk mengajar itu tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak formal. Jadi kalau terbiasa menggunakan bahasa yang tidak formal itu kan dapat membuat profesionalisme di saat mengajar itu kan berkurang. Betul banget nih Kak Rahel. Jadi kalau Kak Sintia sendiri penggunaan bahasa Indonesia di media sosial gimana? Masih campur-campur sih Kak. Campur. Oh, kayak campur ya. Nah, dari tadi kan Kak Lulu nanya pendapat kita bertiga aja nih. Jadi pendapat Kak Lulu gimana Kak? Untuk apa nih? Ya itu tadi contohnya penggunaan bahasa non baku atau informal pada penggunaan media sosial anak remaja-remaja tadi, mahasiswa. Ya sama sih kayak teman-teman semua. Kan kita emang ya Gen Z ya. Memang kalau di media sosial itu sendiri terbiasanya menggunakan bahasa yang gaul sih. Saya sendiri jujur memang lebih suka ya kalau misalnya berinteraksi di media sosial itu menggunakan bahasa yang tidak baku. Lebih kenyamanan juga kan, karena kan nggak mungkin ya tiba-tiba kita memposting pakai bahasa yang baku, nanti kayak aneh aja rasanya gitu, karena terbiasa tadi ya lingkungannya juga banyak yang posting pakai bahasa yang baku ya kita terikut juga kan. Tapi memang iya bisa juga sih gitu kan. Saya seperti teman-teman tadi ya, kayak narasumber tadi juga, kalau misalnya saya memberikan pesan via WhatsApp untuk dosen atau memang forum-forumnya mengharuskan untuk bahasa baku, saya menggunakan bahasa baku. Jadi walaupun kita Gen Z ini terbiasa menggunakan bahasa yang baku, memang pada tempat-tempat tertentu kita masih bisa sih menyesuaikan. Kita masih bisa mempertahankan bahasa baku kita itu. Jadi nggak mentok-mentok atau kapanpun itu menggunakan bahasa yang baku. Memang kita masih ada kesadaran ya untuk menggunakan bahasa baku itu sendiri. Itu aja sih. Karena mungkin kesannya nanti kita jadi lucu ya kalau kita tiba-tiba gunakan formal. Iya. Apalagi di yang lainnya. Tapi apa-apa, itulah latihan diri, usaha diri memperbaiki, usaha kita memperbaiki diri. Iya, komunikasi. Iya. Kayak yang Bang Ariel tadi benar banget sih. Kayak kita kan memang di jurusan pendidikan ya. Iya benar. Jadi kalau terbiasa Untuk mentransfer ilmu itu ya kan. terbiasa menggunakan bahasa yang baku pada saat mengajar nanti terikut kan. Setuju. Profesionalisme kita kan bakal ditanyakan ya kan. Tanyakan. Itu sih menurut saya pribadi. Nah teman-teman, setelah diskusi bincang-bincang kita tadi nih sama melihat hasil wawancara dari narasumber, pendapat kita nih yang dapat kita simpulkan apa ya kira-kira bagaimana penggunaan bahasa Indonesia itu di lingkungan mahasiswa saat ini? Untuk Kak Sintia terlebih dahulu mungkin. Menurut saya ya Kak, dari hasil wawancara kita terhadap mahasiswa dan hasil diskusi kita, misalkan di organisasi itu Kak, di organisasi itu biasanya menggunakan bahasa yang baku, seperti sedang rapat organisasi itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang baku juga. Jadi biar melatih kita juga terbiasa, kalau kita ikut organisasi jadi terbiasa menggunakan bahasa yang baku ya Kak. Kalau dari saya itu sih Kak. Kalau Kak Uli yang mungkin. Oh, menurut saya ya Kak, penggunaan bahasa baku itu ternyata ada juga kan di narasumber tadi membahas tentang saat melakukan ibadah terbuka, contohnya KKR atau enggak apa
rohani Islamnya itu mungkin orang itu menggunakan bahasa baku untuk percakapannya, perbincangan mereka, cara mentransfer khotbahnya, cara memberitahukan tata ibadahnya, WL biasanya protokolnya. Jadi menurut saya itu kesimpulannya tadi untuk penggunaan itu saya tangkap. Kalau untuk Farhana sendiri? Nah, berdasarkan wawancara yang telah kita lakukan ya, terlebih di kampus Universitas Negeri Medan ini kan masih banyak mahasiswa yang menggunakan bahasa formal itu atau bahasa baku saat melakukan seminar, apalagi banyak nih mahasiswanya yang sebagai pembicara maupun yang di sesi tanya jawabnya ya menggunakan bahasa bakunya, mereka menjawab, mereka menyampaikan materinya di seminar tersebut menggunakan bahasa formal. Saat sesi tanya jawab juga banyak mahasiswa yang menjawab atau bertanya menggunakan bahasa formal. Jadi mungkin di Universitas Negeri Medan ini masih banyak ya mahasiswa, terlebih di acara seminar, apalagi di kampus ini kan banyak nih yang melakukan seminar-seminar, baik yang nasional maupun internasional. Jadi masih banyak penggunaan bahasa formalnya. masih memiliki kesadaran. Untuk kalau lu sendiri, Nah, jadi selain seminar yang Kak Ara sebutkan dan juga organisasi dari Kak Cynthia dan Kak Oda tadi ibadah ya, mungkin penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu di bidang akademik kita ini, selain itu tadi ada nih saat kita misalnya berbicara dengan dosen dan juga pada saat presentasi di kelas. Nah, tanpa sadar pada saat presentasi itu kita menggunakan bahasa baku karena memang forumnya mengharuskan kita menggunakan bahasa baku. Jadi memang mahasiswa kita ini, mahasiswa Universitas Negeri Medan ini menggunakan ya seperti yang disebut tadi di awal kan, penggunaan bahasa bakunya itu hanya pada forum-forum tertentu, pada situasi-situasi tertentu saja. Memang beragam ya kan, iya, beragam. dari jawaban-jawaban kakak-kakak ini. Apalagi apa ya, waktu kondisi berbincang sama dosen ya, itu untuk menentukan kita sopannya. Iya, sopan santun juga ya. Attitude. Iya. Jadi itu sih berarti banyak ya memang penggunaan beragam. Jadi teman-teman Tergantung kita sendiri teman-teman bisa menyesuaikan dan menempatkan diri kita dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan efektif untuk kegiatan kita. Iya, jadi kesimpulan akhir ini teman-teman. Jadi memang penggunaan bahasa formal di lingkungan kampus ini Di tempat yang formal. iya di tempat yang formal. Jadi memang bahasa baku ini hanya pada tempat formal saja teman-teman. Rata-rata orang menyesuaikannya di situ. Karena kan memang tanpa kita sadari memang ya ini aja kita bincangnya pakai bahasa yang udah laku ya. Karena terbiasa tadi menggunakan bahasa gaul. Memang Iya juga. udah jadi ini ya kebiasaan ya. Iya, mungkin karena sudah berapa tahun juga kan. Memang menggunakan gadget. eranya ini sekarang Terbawa. globalisasi ini membuat Iya. kita terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang non baku. Sebenarnya Kita juga ya lagi ya, kembali lagi kita bisa menyesuaikannya. jangan sampai menghilangkan profesionalisme dan Iya, tadi. kita ya teman-teman. Lagi yang mau jadi guru ya kan, Iya, di betul. Universitas Negeri Medan. Iya, betul. Nah, kan tadi kan kita ada dua instrumen. Tadi kesimpulan untuk penggunaan bahasa formal dari bahasa Indonesia kan sudah kita buat. Nah, untuk kesimpulan tersendiri lagi nih untuk non baku di media sosial formal kah atau non baku kah? Untuk Kak Lulu sendiri dulu kan? Oke, jadi menurut saya pribadi sama halnya seperti penggunaan bahasa Indonesia di bidang akademik, di lingkungan akademik seperti kampus kita ini, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, di jaring media sosial juga sama. Jadi menurut saya sendiri memang tergantung forumnya, tergantung tempat atau situasinya. Sama ya, Iya, kayak format tadi. jadi kalau memang diharuskan untuk menggunakan bahasa yang baku, maka kita ini tanpa sadar akan menggunakan bahasa baku itu sendiri. Kalau memang tidak ya bahasa gaul yang bakal keluar, kayak untuk memposting dengan caption yang bahasa alay, bahasa campuran, mungkin slang banyak kan digunakan. Jadi itu saja sih, tergantung pada situasi atau forum-forumnya. Oh, untuk kakak berdua sama ya? Ya, Iya, kami sama dengan sama sih Sama ya, sama ya, juga. tergantung forumnya ya. Tapi memang kebanyakan non baku. Iya. Apalagi penggunaan saya dan aku itu susah ya. Iya, bener banget nih. Aku, gue lo ya. Gue lo. Di zaman sekarang Gen Z itu makanya lo gue. Iya sih. Biasanya, nggak semua, tapi kebanyakan. Oke, mungkin Itu aja lah ya. Iya, diskusi kita udah banyak banget nih diskusi Iya, kita. nggak kerasa ya. waktu. Udah mau jauh masa juga ya. Iya nih, makanya podcast kali ini guys kita nggak ada makanan yang tersedia ya kayak podcast biasanya karena saya sendiri lagi Sedang berpuasa. ya bulan Ramadan
ya teman-teman. Terima saya nih. Ya udah mungkin podcastnya sampai sini saja teman-teman semua. Terima kasih diskusinya yang telah diberikan tadi, informasi-informasi tambahan-tambahan dari teman-teman semua. Terima kasih juga untuk waktunya. Iya, betul. Semoga hasil diskusi kita ini bermanfaat teman-teman untuk kita sendiri dan juga teman-teman yang nonton sekalian semuanya.